kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil proyek yang kami kerjakan. Adapun judul dari proyek kami yaitu clustering pada ekspor barang menggunakan algoritma Cummins, di mana dikerjakan oleh Reski Simanjuntak dengan NIM 12S17008, yang kedua Siti Manurung dengan NIM 12S17060, yang ketiga Mega Kersis Silalai dengan NIM 12S17061. Adapun outline atau inti pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam deployment. Business understanding. Sebelumnya dalam pengerjaan proyek ini kami menerapkan framework CRISP-DM, di mana dalam framework CRISP-DM, tahapan pertama yaitu menggunakan business understanding, di mana business understanding atau tahap pemahaman penelitian itu berfokus pada pemahaman tujuan, kebutuhan berdasarkan penilaian bisnis. Selanjutnya, pemahaman tersebut akan diubah menjadi rencana awal data mining yang dirancang untuk mencapai tujuan. Dalam business understanding, ada beberapa hal yang dijelaskan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan bisnis. Tujuan bisnis proyek ini yaitu untuk mengetahui klaster-klaster ekspor barang negara India dengan menerapkan algoritma Cummins, di mana klaster tersebut mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik. Hasil klaster tersebut dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun perusahaan-perusahaan negara India untuk dapat memprioritaskan negara-negara yang memiliki minat tertinggi terhadap barang yang diekspor. Pembahasan yang kedua yaitu menilai situasi atau assess the situation. Ekspor barang menurut negara tujuan di India ini sangat berkaitan dengan suasana jumlah ekspor barang menurut negara tujuan. Pencatatan nilai berupa value dan nilai kuantiti pada ekspor barang menurut negara tujuan oleh India ini untuk melakukan manajemen dan pengelolaan data terhadap jalannya suatu proses administrasi dan operasional ekspor barang ke negara tujuan tersebut. Dari pencatatan data ekspor barang negara India menurut negara tujuan utama pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dapat diketahui bahwa total barang yang dikirim berdasarkan negara tujuan dari hal tersebut dapat diurutkan negara penerima barang mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, di mana dapat diukur melalui jumlah barang maupun nilai uang penjualan ekspor tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu menentukan tujuan data mining atau determine the data mining goals. Tujuan data mining pada proyek ini yaitu untuk meninggali pengetahuan atau discovering knowledge mengenai clustering agar dapat mengelompokkan data pada beberapa bagian, kelompok atau cluster, sehingga data yang berada dalam satu cluster memiliki kemiripan yang maksimum dan data pada klaster yang lain memiliki kemiripan yang minimum. Data yang digunakan dalam proyek ini yaitu data ekspor barang negara India, sehingga dengan adanya clustering pada data tersebut dapat diketahui negara-negara tujuan ekspor mana saja yang akan masuk ke dalam klaster yang sama dengan kemiripan yang maksimum. Selanjutnya, tahapan framework CRISP-DM yang kedua yaitu data understanding, di mana dalam data understanding ini dilakukan pengumpulan data awal, mendeskripsikan data, mengeksplorasi data, dan memverifikasi kualitas data. Pada tahap ini harus dilakukan secara teliti
karena tahap ini sangat berpengaruh untuk proses pemodelan dan proses selanjutnya. Adapun bahasan yang akan dibahas dalam data understanding yaitu mengumpulkan data awal atau collect the initial data. Mengumpulkan data awal dilakukan terlebih dahulu. Data yang diperlukan akan dilakukan untuk pengelolaan dengan baik dan menyeluruh. Data ekspor barang negara India diolah dengan menggunakan manajemen ekspor barang yang ada di negara India yang akan menghasilkan data yang sudah terkalkulasi dengan baik. Pada proyek ini, mahasiswa mengambil atau mengakses data ekspor barang negara India tahun 2016 sampai 2007 melalui situs Kaggle yang dipublikasikan oleh Rajanath Ilangovan. Pembahasan yang kedua yaitu mendeskripsikan data atau describe the data. Tahapan ini memahami data yang tampak pada permukaan seperti laporan hasil ekspor barang, memeriksa format data, jumlah atribut data, dan setiap fitur dari data tersebut. Tahapan ini adalah tahapan membiasakan diri dengan data-data yang sudah dikumpulkan dan berusaha menemukan wawasan awal mengenai informasi apa saja yang sudah didapat. Tahapan selanjutnya yaitu mengeksplorasi data atau explore the data. Mengeksplorasi data atau explore the data sangat penting dilakukan untuk mengetahui, untuk memahami dan menganalisis lebih dalam mengenai data yang akan digunakan dalam proyek, di mana data ekspor barang negara India itu memiliki 7 fitur atau atribut dan memiliki 20.844 baris dan memiliki satu jumlah data. Di mana dalam mengeksplorasi data ini juga kita dapat menganalisis mengenai variabel-variabel apa yang ada di dalam si data tersebut. Apakah variabelnya berupa numerikal atau kategorikal. Sehingga setelah kita mengetahui itu, maka kita akan menyatukan data-data mana yang termasuk kategorikal dan mana data yang termasuk numerikal, sehingga untuk memudahkan dalam proses pemodelan dan proses lainnya. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu memverifikasi kualitas data atau verify data quality. Data yang telah tersedia akan dilakukan evaluasi kualitas dan kelengkapan data dengan memperhatikan nilai atau value yang hilang, melakukan pemeriksaan terhadap atribut yang kosong atau yang hilang, memperhatikan semua nilai yang ada pada data, apakah sudah masuk akal, dan juga memperhatikan atribut dan nilai yang redundan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, hasil verifikasi pada data ekspor barang negara India yaitu menghasilkan yang pertama, pada data ekspor barang negara India ditemukan ada nilai data yang bernilai NA atau sama dengan not available atau biasa dibilang dengan memiliki nilai yang nol. Yang kedua, atribut pada data ekspor barang negara India tidak redundan, di mana tidak atribut pada data tersebut tidak ada yang sama. Yang ketiga yaitu data ekspor barang negara India masih belum tersusun dengan rapi, sehingga harus dirapikan terlebih dahulu, di mana data yang kami ambil dari Kaggle sebelumnya itu masih data yang belum tersusun dengan rapi, sehingga diperlukan proses untuk merapikan data tersebut. Yang keempat yaitu format penulisan penamaan atribut data tidak seragam, di mana pada atribut ada yang menggunakan underscore dan ada yang tidak, sehingga dari hal tersebut format penulisan penamaan atribut pada data ekspor barang negara India tidak seragam. Sekian.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data preparation. Pada tahap data preparation dilakukan kegiatan untuk membangun dataset yang akan dimasukkan pada proses pemodelan dari data mentah. Pada data preparation ini akan dilakukan beberapa tahapan, yaitu dataset description, select data, dan clean data. Saya akan menjelaskan satu persatu tahapan tersebut. Yang pertama adalah deskripsi dataset atau dataset description. Pada proses dataset description, dilakukan analisis untuk mendeskripsikan dataset yang akan digunakan. Dataset yang akan digunakan adalah dataset PC Export 2016-2017 yang terdiri dari 20.844 baris dan 7 fitur atau atribut. Pada analisis dataset tersebut memiliki dua variabel atau tipe data, yaitu tipe data atau variabel numerik dan kategorikal, di mana tipe data atau variabel numerik adalah sebuah tipe data yang berisi atau terdiri dari bilangan. Sedangkan tipe data atau variabel kategorikal adalah sebuah tipe data yang terdiri dari data dari hasil pengelompokan pada kategori tersebut. Pada dataset tersebut terdapat 7 fitur atau atribut, yaitu PC code, atribut atau fitur PC code, atribut atau fitur dari PC description, atribut unit, atribut country code, atribut country name, quantity value. Ketujuh atribut atau fitur tersebut memiliki tipe data. PC code memiliki tipe data kategorikal. Atribut unit memiliki tipe data kategorikal. PC description memiliki tipe data kategorikal. Country code memiliki tipe data order kuantitatif. Country description memiliki tipe data kategorikal, dan quantity value memiliki tipe data order kuantitatif. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah memilih dataset atau select data. Pada proses select data dilakukan untuk memilih atribut yang akan digunakan pada proses pemodelan. Atribut data yang digunakan pada proses clustering yaitu atribut data quantity dan atribut data value, di mana atribut data quantity itu digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah barang yang akan diekspor, sedangkan atribut data value itu adalah yang berisi nilai uang yang dihasilkan dari hasil ekspor barang tersebut dalam jumlah juta atau USD. Kedua atribut tersebut akan digunakan dalam proses clustering agar dari atribut data tersebut dapat diketahui perbandingan antara jumlah quantity dan value yang ada dalam ekspor barang tersebut. Kemudian tahap ketiga adalah membersihkan data atau data cleaning. Proses pembersihan data bertujuan untuk menjaga kualitas dari data. Pembersihan data dilakukan untuk menghindari masalah missing value pada atribut yang memiliki banyak nilai kosong atau nol. Pada dataset yang digunakan, masih ditemukan banyak nilai yang memiliki nilai nol atau nilai yang hilang. Maka untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pendekatan fill forward, di mana pendekatan fill forward tersebut adalah pendekatan yang memiliki fungsi fillnya pada tandas dengan metode fill yang digunakan untuk mengisi maju, di mana nilai yang diketahui akan digunakan untuk
mengisi nilai yang telah hilang atau nol. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment. Pada tahap deployment, kegiatan yang dilakukan yaitu membuat laporan hasil kegiatan dari proses data mining. Pada deployment ini, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah rencana pengembangan atau plan deployment. Pada tahap ini, rencana pengembangan dilakukan dengan menyiapkan data yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek. Data yang digunakan harus melalui tahapan pre-processing terlebih dahulu karena dataset tersebut masih memiliki missing value atau nilai yang hilang atau nol. Tahapan pre-processing yang dilakukan adalah tahapan membersihkan data atau data cleaning dengan pendekatan field forward. Setelah data dibersihkan, maka data akan digunakan ke tahap pemodelan dengan menggunakan algoritma K-means sehingga menghasilkan sebuah klaster ekspor barang. Yang kedua itu adalah hasil laporan akhir atau produce final report. Hasil yang dihasilkan dalam pengerjaan proyek adalah berupa laporan final, poster, file presentasi, dan implementasi berupa kode. Laporan final ini berupa dokumen yang tahapan atau langkah-langkah CRISP-DM yang itu ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Tim menjelaskan step by step langkah-langkah CRISP-DM itu dengan jelas. Kemudian poster. Pada poster dibuat tujuan dari proyek, algoritma yang digunakan yaitu algoritma K-means, kemudian sumber data atau dataset yang digunakan, serta hasil dari klaster ekspor barang tersebut. Kemudian file presentasi. File presentasi ini berisi dari tahapan CRISP-DM juga, namun dijelaskan secara singkat, jelas dan padat oleh anggota tim sehingga terdapat video presentasi. Kemudian yang terakhir adalah implementasi berupa kode. Implementasi berupa kode ini dikerjakan secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian yang dapat kami jelaskan dari kelompok 19 tentang kelestarian ekspor barang dengan menggunakan algoritma K-means. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah modeling. Pada tahap atau fase modeling, dilakukan kegiatan untuk menentukan teknik atau select modeling teknik, membangun model atau build model, dan menilai model atau assess model. Selain itu, pada tahap ini juga ditentukan tools, algoritma yang digunakan untuk data mining, serta menentukan parameter dengan nilai yang optimal. Menentukan teknik atau select modeling teknik. Pada tahapan ini, dilakukan kegiatan memilih teknik data mining, di mana teknik data mining yang digunakan adalah cluster dengan menggunakan K-means. K-means adalah salah satu unsupervised machine learning algorithm yang paling sederhana dan paling populer. Tujuan dari algoritma ini untuk menemukan grup data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah cluster yang diinginkan. Untuk memproses data algoritma K-means clustering, data dimulai dengan kelompok pertama centroid yang dipilih secara acak yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap cluster, dan kemudian melakukan perhitungan berulang untuk mengoptimalkan posisi centroid.
Algoritma Cummins sangat tepat digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada business understanding, yaitu untuk mengetahui klaster-klaster ekspor barang negara India dengan menerapkan algoritma Cummins, di mana klaster tersebut mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik. Membangun model atau build model. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah menjalankan alat pemodelan sesuai dengan prosedur. Langkah pertama yang dilakukan adalah memodelkan data ekspor barang ke dalam grafik, di mana grafik X menunjukkan nilai quantity dan grafik Y menunjukkan nilai value. Berikut adalah contoh tahapan pada kodenya, di mana pada tampilan ini merupakan tahapan untuk memvisualisasikan dari grafik dari quantity dan value-nya. Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah klaster dan memilih centroid acak untuk setiap klaster. Di sini kami memilih 2 klaster dan kemudian memilih observasi acak dari data sebagai centroid. Di sini titik merah mewakili 2 centroid untuk setiap klaster. Kami telah memilih titik-titik ini secara acak, dan karena setiap kali menjalankan kode ini mungkin centroid yang berbeda akan muncul. Langkah berikutnya adalah membuat kode while loop untuk menghitung perbedaan ini sebagai perbedaan centroid pada iterasi sebelumnya dan iterasi saat ini. Kami mendefinisikan div sebagai 1 jika selisihnya sudah 0. Kami menentukan pelatihan saat centroid berada tidak berubah setelah iterasi berikutnya. Selanjutnya, setelah kode sebelumnya, kita akan memvisualisasikan klaster yang telah dimiliki. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa sudah terdapat 2 klaster yang dimiliki, di mana satu diwakili dengan warna merah dan satu diwakili dengan warna biru. Nah, untuk percobaan berikutnya, kami mencoba menggunakan sklearn. Kami menggunakan data quantity dan value, kemudian dilihat beberapa statistik yang terkait dengan data ini. Di sini dapat dilihat bahwa cukup banyak variasi dalam besaran datanya. Karena Cummins adalah algoritma berbasis jarak, perbedaan besaran ini dapat menimbulkan masalah. Jadi selanjutnya di bawah semua variabel kebesaran yang sama. Berikut merupakan kode yang digunakan untuk mengubah variabel tersebut. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat visualisasi data yang dinormalisasi dengan scatter plot. Dapat terlihat bahwa besarannya sudah terlihat serupa. Kemudian akan dilakukan pembuatan fungsi Cummins yang akan diterapkan. Dalam pembuatan fungsi Cummins harus dibuat sesuai dengan data yang digunakan. Berikut merupakan kode yang digunakan adalah fungsi algoritma Cummins, di mana akan menghasilkan visualisasi sebagai berikut. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa inersia dari Cumminsnya adalah 196. Kemudian setelah digrafikkan sesuai dengan warnanya dan lokasinya, bahwa dilihat bahwa di sini kami membuatnya menjadi 3 klaster, di mana klaster pertama diwakili dengan warna biru, klaster kedua diwakili dengan warna merah, dan klaster ketiga diwakili dengan warna kuning. Berikut merupakan tampilan kode dari visualisasi perbandingan antara klaster dan momen inersia yang diperoleh. Pada grafik berikut dapat diketahui atau dapat dilihat bahwa grafik mengarah semakin menurun, di mana dapat kita ketahui bahwa jumlah klaster yang semakin tinggi akan memperoleh momen inersia yang semakin kecil, di mana kita ambil contohnya pada klaster kelima, momen inersia yang dihasilkan adalah 100, dan ketika klasternya 10, momen inersia yang diperoleh pun di bawah 100, dan begitu selanjutnya. Nah, untuk itu dapat kita lihat juga bahwa garis yang seperti membentuk sudut tanda siku pada lengan adalah nilai optimal pada jumlah klaster. Nah, berdasarkan pada grafik ini dapat diketahui bahwa klaster yang paling optimal terletak pada klaster ke-6. Nah, setelah kita mengetahui bahwa jumlah nomor klaster yang paling optimal yaitu 6, kemudian kita pilih lagi klasternya 6 dan dimasukkan dalam code, dan kemudian kita menghitung momen inersia dari K-nya sama dengan 6, di mana diperoleh pada klaster bernilai 6 itu 49,83. Kemudian kita lakukan visualisasi terhadap untuk menghasilkan 6 klaster, di mana klaster pertama dilambangkan dengan warna putih, baru klaster kedua dilambangkan dengan warna pink, klaster ketiga warna biru, klaster keempat berwarna biru
hijau, klaster kelima berwarna merah, dan klaster keenam berwarna kuning. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari model klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan proyek atau belum? Kan pada proyek ini evaluasi yang dilakukan yaitu menghitung inersia pada klaster dengan menggunakan kode berikut. Di mana dapat kita lihat bahwa kode untuk menghasilkannya adalah Cummins dot inersia, di mana inersia yang dihasilkan pertama kali menggunakan Cummins adalah 482,98. Nah, seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya, bahwa berikut merupakan tampilan perbandingan dari jumlah klaster dan momen inersianya, di mana berdasarkan hasil grafik dari sini dapat kita lihat bahwa perubahan mulai semakin sedikit pada klaster ke-6, sehingga dapat diketahui bahwa klaster yang optimal itu terletak di klaster ke-6. Dan dapat juga kita kesimpulkan bahwa semakin sedikit semakin besar klaster yang diperoleh, maka inersia yang diperoleh juga semakin sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment. Pada tahap deployment, kegiatan yang dilakukan yaitu membuat laporan hasil kegiatan dari proses data mining. Pada deployment ini, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah rencana pengembangan atau plan deployment. Pada tahap ini, rencana pengembangan dilakukan dengan menyiapkan data yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek. Data yang digunakan harus melalui tahapan pre-processing terlebih dahulu karena dataset tersebut masih memiliki missing value atau nilai yang hilang atau nol. Tahapan pre-processing yang dilakukan adalah tahapan membersihkan data atau data cleaning dengan pendekatan fill forward. Setelah data dibersihkan, maka data akan digunakan ke tahap pemodelan dengan menggunakan algoritma Cummins sehingga menghasilkan sebuah klaster ekspor barang. Yang kedua itu adalah hasil laporan akhir atau produce final report. Hasil yang dihasilkan dalam pengerjaan proyek adalah berupa laporan final, poster, file presentasi, dan implementasi berupa kode. Laporan final ini berupa dokumen yang tahapan atau langkah-langkah CRISP-DM, yang itu ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Tim menjelaskan step by step langkah-langkah CRISP-DM itu dengan jelas. Kemudian poster. Pada poster dibuat tujuan dari proyek, algoritma yang digunakan yaitu algoritma Cummins, kemudian sumber data atau dataset yang digunakan, serta hasil dari klaster ekspor barang tersebut. Kemudian file presentasi. File presentasi ini berisi dari tahapan CRISP-DM juga, namun dijelaskan secara singkat, jelas dan padat oleh anggota tim sehingga terdapat video presentasi. Kemudian yang terakhir adalah implementasi berupa kode. Implementasi berupa kode ini dikerjakan secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian yang dapat kami jelaskan dari kelompok 19 tentang kelestarian ekspor barang dengan menggunakan algoritma Cummins. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.